Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semua kan? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Masih ingat kan pertemuan minggu yang lalu yang membahas tentang klasifikasi makhluk hidup? Tentunya adik-adik sekalian sudah pada paham kan materi tentang klasifikasi makhluk hidup? Karena kemarin nilai latihan soalnya sudah bagus-bagus. Hebat adik-adik, tingkatkan terus ya belajarnya. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan pembelajaran materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep materi, unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan konsep sifat fisika dan juga kimia. Yang ketiga, adik-adik mengamati berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan. Yuk adik-adik, simak video yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, sebatang emas terdiri atas atom-atom emas. Bagian terkecil dari sebuah unsur disebut juga dengan atom. Saat ini, unsur-unsur yang telah ditemukan oleh para ahli disusun dalam suatu sistem periodik unsur. Pada sistem periodik unsur, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Perhatikan tabel periodik unsur yang sudah kakak tampilkan ya. Selanjutnya, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap. Contohnya adalah air H2O dan garam dapur NaCl. Sifat-sifat suatu senyawa dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tergolong zat tunggal. Yang kedua, tersusun dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tetap. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia dan tidak dapat dipisahkan secara fisika. Yang keempat, campuran. Campuran adalah zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat zat asalnya. Contohnya, campuran yang dapat adik-adik jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air teh, kopi, jus mangga, air sirup, dan lain-lain. Sifat materi. Materi dapat dibedakan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat-sifat yang dapat diamati dengan panca indera, sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Beberapa sifat benda yang termasuk sifat fisika antara lain wujud zat, daya hantar, rasa, warna, kelarutan, kekerasan, kekeruhan, bau, kemagnetan, titik didih, dan titik leleh.
Perubahan materi. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Misalnya, air yang berubah menjadi es batu tidak menghasilkan materi baru. Es batu adalah air dalam wujud padat. Air dan es batu hanya berbeda wujudnya, sedangkan sifatnya tidak berubah. Es batu dapat diubah lagi menjadi air dengan cara dipanaskan. Beberapa perubahan yang termasuk perubahan fisika adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan wujud. Wujud zat digolongkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud dapat mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan volume. Prinsip kerja termometer adalah pemuaian volume. Alkohol atau air raksa akan mengalami pemuaian volume apabila terkena panas. Yang ketiga, perubahan bentuk. Meja dan kursi memiliki bentuk yang berbeda, namun keduanya terbuat dari bahan yang sama, yaitu kayu. Yang keempat, perubahan ukuran. Beras yang ditumbuk menjadi tepung beras dan jagung, yang ditumbuk menjadi tepung jagung adalah contoh perubahan ukuran zat. Namun, sifat tepung beras dengan beras atau tepung jagung dengan jagung adalah tetap. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Yang kelima, pengeringan. Contoh yang mudah didapatkan di sekitar adik-adik adalah cabai segar diubah menjadi cabai kering. Rasa cabai tidak akan berubah, yaitu tetap sama, pedas, dan tidak terbentuk materi baru. Contohnya lain, pembuatan garam dari air laut. Air laut yang berasa asin karena mengandung garam diuapkan sehingga airnya menguap dan tertinggallah garam dengan rasa yang tidak berubah, yaitu asin. Yang terakhir, pelarutan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik membuat minuman? Misalnya nih, minuman jeruk atau es jeruk. Pasti adik-adik memeras jeruk terlebih dahulu kan? Kemudian melarutkan sari jeruk tersebut ke dalam air. Bagaimana rasa buah jeruk? Bagaimana pula rasa es jeruk yang adik buat? Rasa buah jeruk sebelum dan sesudah dicampur dengan air tetap sama, yaitu masam. Jadi, tidak terbentuk zat yang baru. Perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru. Adanya reaksi kimia menyebabkan perubahan kimia. Tidak seperti perubahan fisika yang memungkinkan mendapatkan zat awalnya. Pada perubahan kimia sangat sulit untuk mendapatkan zat awalnya. Beberapa perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran. Pembakaran merupakan reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Contoh perubahan kimia karena pembakaran antara lain pembakaran kertas, sampah, kebakaran hutan di musim kemarau, dan pembakaran kembang api. Selanjutnya, perkaratan. Perkaratan merupakan rusaknya logam karena pengaruh lingkungan. Perkaratan ini terjadi karena logam teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan air dan uap air. Selanjutnya, fermentasi. Contohnya, singkong diubah menjadi tapai, kedelai diubah menjadi tempe, susu diubah menjadi keju, dan tepung diubah menjadi roti. Hasil peragian ini sangat berbeda dengan materi awalnya. Yang keempat, pembusukan. Contoh perubahan kimia karena peristiwa pembusukan adalah susu menjadi masam, nasi menjadi membusuk, dan buah membusuk jika didiamkan di tempat terbuka selama beberapa hari. Pembusukan disebabkan oleh mikroorganisme. Makanan atau minuman yang sudah membusuk berbeda dengan makanan atau minuman yang belum busuk. Makanan yang telah membusuk menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Minuman yang membusuk menjadi bau dan mengeluarkan gas. Yang kelima, aliran listrik. Pengisian dan pemakaian aki merupakan contoh perubahan kimia. Pada saat pemakaian aki, terjadi reaksi kimia dari asam sulfat dengan kedua material aktif dari pelat positif dan pelat negatif untuk menghasilkan aliran listrik. Hal ini menyebabkan lama-kelamaan elektrolit atau asam sulfat
menjadi encer dan reaksi akan terus terjadi hingga pelat pada permukaan pelat positif dan pelat negatif berubah menjadi timbal sulfat. Yang terakhir, fotosintesis. Pada proses fotosintesis terjadi reaksi antara air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Reaksi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Dalam proses berikut, karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa. Glukosa memiliki ciri yang berbeda dengan karbon dioksida atau air, sehingga fotosintesis termasuk perubahan kimia. Sekian video yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.